Udin datang ke dokter dengan kedua telinganya luka bakar. Dokter pun bertanya, apa yang terjadi? Saya sedang menyetrika dan telepon berdering. Saya salah mengambil gagang telepon, tidak sengaja saya mengangkat setrika dan menempelkannya di telinga saya dok, jawab Udin. Wow. Tetapi apa yang terjadi dengan telinga Anda yang satu lagi? Tanya dokter lagi. Teman saya yang goblok itu menelepon lagi dok, kata Udin. Udin sedang menjenguk temannya yang baru saja kecelakaan. Di samping tempat tidur, istri temannya terlihat sangat bersedih melihat kondisi suaminya. Udin pun berdiri di samping tempat tidur temannya yang tidak bisa berbicara, tetapi dapat melihat Udin. Beberapa saat setelah Udin datang, temannya terlihat semakin pucat dan terlihat ingin mengatakan sesuatu namun tidak bisa. Melihat hal tersebut, Udin segera memberikan kertas dan pulpen untuknya. Hanya beberapa detik setelah menulis surat, teman itu pun meninggal. Udin pun memberikan surat tersebut untuk istri teman baiknya itu dan berjalan perlahan meninggalkan kamar RS. Setelah pemakanan suaminya, sang istri pun teringat akan kertas yang ditulis beberapa hari lalu dan ia pun membacanya. Betapa kaget sang istri begitu mengetahui apa yang ditulis di kertas tersebut. Udin, selang oksigennya jangan diinjak. Pada suatu rumah sakit di Jerman, sedang terjadi transaksi otak manusia untuk digunakan sebagai riset para ahli dalam bidang cyborg. Kebetulan stok otak tersebut cuma tinggal 3 dan masing-masing otak berasal dari Jepang, Amerika, dan Indonesia. Pihak rumah sakit menawarkan harga yang berbeda-beda. Dokter berkata, otak-otak ini masih segar dan tidak terkontaminasi dan layak digunakan untuk riset Anda. Ahli riset pun menjawab, dok, dana saya tak terbatas maka saya minta otak yang paling mahal. Kalau begitu saya rekomendasikan Anda mengambil otak orang Indonesia ini, kata dokter. Loh kok, memangnya kenapa? Masalahnya otak orang Amerika dan Jepang sudah terlalu sering digunakan, sedangkan otak orang Indonesia ini nggak pernah dipakai jadi masih orisinil, kata dokter. Suatu hari Udin pergi ke dokter. Setelah tahu pekerjaan Udin, dokter lalu memberi nasihat. Kamu mesti banyak olahraga, istirahat yang cukup, jangan minum kopi, teh, soda atau lainnya apalagi yang di kafe. Banyakin minum air putih hangat, jangan banyak jajan, apalagi makan di luar. Jangan kerja naik mobil, jangan juga naik taksi, mau yang biasa atau yang online juga jangan. Naik angkot aja atau lebih bagus lagi jalan kaki atau naik sepeda. Kurangin makan daging, makanan laut, banyakin makan sayuran. Banyak puasa bagus juga. Istirahat yang cukup, jangan suka dugem dan hura-hura. Jangan banyak merokok. Udin tertunduk lesu lalu bertanya, sebenarnya saya ini sakit apa sih dok? Sampai banyak banget pantangannya. Gak ada, hanya saja gaji lu kecil tahu. Seorang pasien yang akan dibedah terbaring di kamar operasi dengan muka yang pucat. Seorang dokter bedah muda masuk sambil menyapa pasien tersebut dengan ramah. Kamu kelihatan takut sekali, jangan bimbang, semuanya akan berjalan dengan baik dan lancar, jadi tenangkan hatimu. Bagaimana tidak takut dokter, seumur hidup inilah kali pertama saya dibedah. Sama, saya juga kali pertama melakukan pembedahan tapi saya sama sekali tidak merasa takut. Pada suatu hari, seorang dokter spesialis jantung meninggal dunia. Untuk mengenang jasanya, para koleganya sepakat untuk membuatkan sebuah peti mati berbentuk jantung. Acara penguburan pun berjalan dengan hikmat. 1 bulan kemudian, seorang dokter penyakit spesialis mata juga meninggal dunia. Seperti sebelumnya, para koleganya sepakat untuk membuatkan peti mati berbentuk mata untuk mengenang jasanya. Penguburannya pun berjalan dengan hikmat. Setelah selesai, para pengantar kembali pulang. Hanya tinggal 1 orang saja yang masih merenung sendirian di pinggir makam. Salah seorang dokter yang lain melihatnya dan segera menghampirinya. Sudahlah, yang berlalu biarlah berlalu. Tidak usah engkau pikirkan, kata si dokter yang tahu bahwa ia adalah kawan dekat si almarhum. Saya tidak tahu apa yang harus saya katakan kepadamu, jawab si dokter. Kalau saya mati, akankah kalian akan mengenang jasaku dengan membuatkan peti mati berbentuk kelamin? Kata si dokter yang merenung karena dia adalah dokter spesialis kelamin.
Petugas dinas kesehatan berjalan ke sebuah restoran baru tanpa pemberitahuan dan mengambil tempat duduk di mana ia dapat melihat dapur lalu memesan pizza dan hamburger. Koki muncul dan petugas itu hampir tersedak ketika dia melihat bahwa dia tidak memakai baju. Belum sempat selesai menulis laporan di buku kecilnya, Koki melanjutkan untuk mengambil segumpal adonan pizza dan menekannya rata di atas dada telanjangnya. Si juru masak melanjutkan untuk mengambil segenggam daging giling dan menekannya menjadi patty yang sempurna di ketiaknya. Terkejut seperti seorang yang bingung, petugas itu memanggil manajer dan menjelaskan kondisi menyedihkan yang telah dilihatnya. "Itu bukan apa-apa," jawab manajer. "Anda harus kembali jam 5 pagi ketika dia membuat donat." Seorang penderita kanker diberitahukan oleh dokternya bahwa hidupnya tidak lama lagi, hanya sekitar 2 minggu lagi. Mendengar kabar tak mengenakan hati, ia memberitahukan anaknya untuk segera mengadakan pesta besar perpisahan. Di depan kawan-kawannya ia menyatakan, "Maaf teman-teman, saya mengumpulkan kalian agar tahu bahwa saya tak lama lagi akan meninggalkan kalian, AIDS telah merongrong tubuh saya." Anaknya dengan heran bertanya, "Ayah, mengapa ayah berbohong atas penyebab kematian ayah?" Ayahnya menjawab, "Aku tak mau salah seorang dari mereka akan tidur dengan ibumu yang cantik setelah aku meninggal kelak." Suatu hari dokter ada urusan selama seminggu, namun ia pengen kliniknya tetap buka. Akhirnya Udin, asistennya yang menjaga. Setelah seminggu, dokter kembali praktek. "Gimana kliniknya, Din?" "Sepi dok, cuma ada 3 pasien, mungkin pada tahu kalau dokter pergi." "Pasien pertama sakit kepala dok, saya beri paracetamol. Yang nomor 2 katanya perutnya sakit. Terus saya kasih resep malos dok, mantap. Gak percuma kamu jadi asisten saya, lah yang ketiga." "Lah itu dok, pasien wanita cantik dan seksi banget dok, baru mau saya tanya keluhannya. Dia sudah naik keranjang, dia bilang, 'Tolong saya dok, sudah 5 tahun aku gak lihat laki-laki, aku gak tahan.'" Dokter kaget sambil melotot. "Waduh, kok pas gak ada saya ya datengnya. Kok gak telpon aku, terus kamu apakan perempuan itu Din?" "Maaf dok, saya cuma kasih obat tetes mata, wong katanya gak bisa lihat laki-laki." Dalam suatu kunjungan kerja ke sebuah RSJ, Menteri Kesehatan menyempatkan diri berbincang-bincang dengan salah seorang pasien pada RSJ tersebut. "Gimana rasanya tinggal di sini Pak?" tanya Pak Menteri. Pasien pun menjawab, "Wah, gimana ya, kayaknya susah untuk dijelaskan deh Pak. Mending Bapak coba aja sendiri." Pak Menteri pun menjawab, "Gak bisa dong, masak saya disuruh tinggal di sini, saya kan seorang menteri." "Gak masalah kok Pak, saya dulunya juga ngaku-ngaku seorang presiden," kata pasien. Seorang pria menjawab telepon yang ternyata dari dokter unit gawat darurat di sebuah rumah sakit. "Pak, jelas dokter itu, istri Anda mengalami kecelakaan mobil yang serius. Saya punya kabar buruk dan kabar baik." Pria itu bertanya dengan ragu-ragu, "Apa kabar buruknya?" "Kabar buruknya adalah istri Anda telah mengalami kelumpuhan pada kedua lengan dan kedua kakinya. Dia kemungkinan akan menggunakan respirator selama sisa hidupnya." "Astaga dok, apa kabar baiknya?" Dokter menjawab, "Saya hanya bercanda, sebenarnya dia sudah meninggal." Seorang pria masuk ke klinik dan berkata kepada dokter, "Tolong bantu saya. Saya tertusuk pisau di punggung saya." Dokter itu melihat arlojinya dan berkata, "Sekarang jam 2:30 dan saya bekerja hanya sampai jam 2. Jadi seperti yang bisa Anda bayangkan, saya telah selesai hari ini dan saya tidak dapat membantu Anda. Jadi silakan datang besok pagi pukul 8. Pria itu berkata, "Tapi jika sampai besok saya akan kehilangan semua darahku dan saya akan mati. Tidakkah Anda melihat bahwa saya memiliki pisau di punggung?" Dokter yang sudah sangat marah itu mengeluarkan pisau dari punggung dan menancapkannya ke dalam mata pasien. "Sekarang Anda bisa pergi ke dokter mata di klinik sebelah, dia bekerja sampai jam 4 sore. 3 jenazah berada di kamar mayat, semua dengan senyum yang sangat lebar di wajah mereka. Dokter memberitahu polisi apa yang telah terjadi. Jenazah pertama, pria Bandung, usia 60, meninggal karena gagal jantung saat bercinta dengan kekasihnya. Makanya memiliki senyum yang sangat lebar Pak, kata dokter. Jenazah kedua, pria Bali, usia 25, memenangkan undian 1 miliar,
menghabiskan semuanya untuk minum arak Bali, keracunan alkohol, maka dia mati tersenyum. Polisi bertanya, bagaimana dengan jenazah ketiga? Ah, kata dokter, ini adalah salah satu yang paling tidak biasa. Petani dari NTT, usia 30, disambar petir. Kenapa dia tersenyum? Tanya polisi itu. Kami kira dia berpikir bahwa dia sedang difoto. Suatu hari istri Udin akan melahirkan anak pertama mereka. Udin pun buru-buru ke rumah sakit dan disuruh masuk untuk menyaksikan proses persalinan. Setelah persalinan selesai Udin pun mengecup kening Soimah, istrinya. Alhamdulillah, anak kita perempuan, makasih ya sayang, kata Udin. Iya, sayang, jawab Soimah. Udin pun kembali bertanya, sakit ya sayang? Soimah pun dengan lemah menjawab, iya sayang, sakit banget. Yang, aku sayang banget sama kamu. Aku gak tega lihat kamu sakit. Nanti kalau untuk anak kedua titip sama yang lain aja ya, jangan dari kamu lagi. Aku gak tega yang. Suatu hari Udin berobat ke dokter. Dokter pun mewanti-wanti Udin, jaga kolesterol ya pak, hindari makan daging berlemak dan jeroan, terutama kambing. Udin pun menjawab, wah kambing itu kesukaan saya dok. Jadi saya mesti makan apa dok? Dokter pun berkata, pokoknya segala macam yang berenang di air tawar aman untuk dimakan. Seminggu kemudian dokter mampir ke rumah Udin. Bapak Udin ada? Ada dok, bapak sejak pagi berenang, tuh di kolam renang, kata istrinya. Wah, rajin olahraga ya, kata dokter. Bukan dok, bapak lagi ngajarin kambing berenang, biar aman dimakan kata bapak. Di suatu rumah sakit, dokter kagum pada Udin karena perjuangannya berhenti merokok. Hebat. Pak Udin sudah berhenti merokok ya? Tanya dokter. Betul dok. Teman saya mati karena rokok, kata Udin. Dia kena kanker, tanya dokter lagi. Bukan dok. Motornya ditabrak mobil box gudang garam. Soimah istri Udin baru pulang dari dokter karena merasa kurang enak badan. Udin pun bertanya, Mama, sakit apa kata dokter? Soimah pun menjawab, gak ada apa-apa, cuma sedikit stres. Dokter menyarankan supaya kita rileks dengan liburan ke New York, Paris, London, Tokyo atau Sydney. Enaknya kita pergi kemana Pak? Enaknya kita pergi ke dokter lain saja, jawab Udin. Udin dan Joko merupakan pasien di rumah sakit jiwa. Suatu hari ketika mereka sedang berjalan dan melewati kolam renang rumah sakit, Joko tiba-tiba melompat ke dalamnya. Ternyata kolam renang tersebut sangat dalam. Karena tidak pandai berenang, Joko pun tenggelam hingga dasar kolam. Melihat hal itu Udin langsung melompat untuk menyelamatkan temannya. Ia berenang sampai dasar dan menarik Joko keluar. Kemudian dokter datang setelah mengetahui aksi heroik yang dilakukan Udin. Dokter tersebut memperbolehkan Udin keluar dari rumah sakit jiwa karena dia sudah sembuh. Dokter berkata, Udin, kami punya kabar baik dan kabar buruk untukmu. Kabar baiknya secara mental kamu sudah stabil. Kabar buruknya temanmu yang kamu selamatkan gantung diri di kamar mandi dan meninggal. Udin pun menjawab, Dok, Joko tidak gantung diri. Saya menggantungnya di sana biar kering. Seorang pasien rumah sakit jiwa membeli makanan di KFC. Dia pun berkata kepada pelayan yang cantik. Mbak, nasi ayam 1 porsi dibungkus ya? Iya mas. Tapi tolong nasi dan ayamnya dipisah ya mbak. Kenapa mas? Takut nasinya dimakan ayam. Seorang ayah menelepon dokter pribadinya karena anaknya sakit. Dokter, kata sang ayah lewat telepon, putra saya menderita flu Hong Kong. Saya tahu, sahut dokter. Kemarin saya telah ke rumah Anda dan memberinya obat. Pisahkanlah dia dari semua orang yang ada di rumah. Tapi dokter, kata ayah yang cemas itu. Dia telah mencium pembantu rumah tangga kami. Kasihan. Kalau begitu dia juga perlu dikarantina. Tapi dokter, saya juga telah mencium pembantu itu. Wah, ini rumit. Berarti Anda juga sudah menyimpan benih penyakit itu. Ya, dan tidak lama setelah itu, saya juga mencium istri saya. Celaka, seru sang dokter, kalau begitu saya sudah ketularan.
Pada suatu hari Udin datang ke tempat praktek psikiater ternama. Dengan penuh emosi dan jengkel Udin menceritakan semua yang berkaitan dengan istrinya kepada psikiater tersebut. Dan dengan tenang psikiater ternama tersebut menangani kliennya. Gimana saya tidak emosi dok? Istri saya memang cantik dan seksi, tapi bodohnya setengah mati. Tapi dari hasil analisa saya selama ini, kalau kalian berdua merupakan pasangan yang saling berjodoh, jawab psikiater santai. Kok bisa? Maksudnya dokter gimana? Begini, Bapak mau menikah dengan istri karena penampilannya yang cantik dan seksi. Sementara istri Bapak mau menikah dengan Anda karena memang bodohnya setengah mati. Soimah, istri Udin pergi ke dokter kandungan untuk periksa. Waktu dokter mau periksa bagian dalam, terjadi percakapan. Hati-hati periksanya ya dok, saya masih perawan loh. Loh, katanya ibu sudah kawin cerai 3 kali, mana bisa masih perawan? Gini loh dok, mantan suami saya yang pertama ternyata impoten. Oh begitu, tapi suami ibu yang kedua tidak impoten kan? Betul dok, cuma dia gay, jadi saya tidak pernah diapa-apain sama dia. Lalu suami ibu yang ketiga si Udin tidak impoten dan bukan gay kan? Betul dok, tapi ternyata dia itu orang partai. Lalu apa hubungannya dengan keperawanan ibu? Dia cuma janji-janji saja dok, tidak pernah ada realisasinya. Jadi cuma dicontreng aja, gak dicoblos. Suatu malam, Udin yang sudah berusia 85 tahun telpon ke dokter pribadinya. Dokter, ada yang aneh dengan toilet saya. Setiap malam waktu saya mau kencing, lampunya langsung nyala sendiri begitu saya buka pintunya. Sang dokter menjawab, Mbah istirahat saja deh, nanti saya perbaiki. Kata si dokter, mencoba menenangkan Udin. Karena merasa ada yang aneh, kemudian si dokter menelpon keluarga si Udin, dan yang ngangkat putri bungsunya, Soimah namanya. Halo dik Soimah, tadi mbahmu memberitahu bahwa lampu toiletnya langsung menyala saat pintunya dibuka. Apa memang kamar mandi dipasang lampu otomatis? Mendengar hal ini, Soimah langsung berteriak, Mamah, kakak, embok ijah, papa kencing di kulkas lagi tuh. Udin sakit mendadak karena kurang istirahat. Ia pun harus dirawat di rumah sakit. Udin ditempatkan dalam kamar yang berisi 2 pasien. Pasien di sebelahnya adalah seorang bule. Oleh karena tidak mengerti bahasa bule, Udin hanya berdiam dan tidak berani membuka pembicaraan. Suatu hari, si bule membuka percakapan. Australia, katanya. Indonesia, jawab Udin. Tommy, Sydney, lanjut si bule. Udin, Cilacap, sahut Udin. Kemudian si bule menyebutkan penyakit yang dideritanya. Cancer, ucapnya. Udin pun dengan bersemangat menjawab, Sagittarius. Seorang dokter sedang berbicara kepada Udin setelah melakukan pemeriksaan, ada 2 penyebab untuk kesehatan buruk Anda, itu sepenuhnya karena minuman keras dan rokok. Itu sungguh melegakan, jawab Udin. Tadinya saya pikir Anda akan mengatakan bahwa penyebab kesehatan buruk ini adalah karena kesalahan saya. Soimah, seorang wanita muda menatap dari tempat tidur rumah sakit pada Udin, dokter yang sangat tampan yang sedang memeriksanya. Kelopak mata Soimah melebar, matanya berbinar dan berkata, banyak orang yang mengatakan bahwa Anda adalah seorang penakluk hati wanita yang nyata dok. Udin tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Tidak, saya tidak membuat perbedaan pada jenis kelamin orang yang saya rayu. Seorang dokter yang sering berantem sama istrinya bingung. Kenapa istrinya marah-marah melulu? Dibaikin marah, dibecandain marah, apalagi dimarahin. Ngamuk deh. Pak dokter iri lihat supirnya si Udin, rukun banget dan mesra sama istrinya. Sekali waktu dia curhat sama si Udin. Din, kamu rukun banget sama istrimu. Gak kayak saya, gak ada hari tanpa ribut. Apa sih rahasianya? Kami sih biasa-biasa aja Pak dokter. Hanya saja saya sering membuat kejutan kecil. Kejutan kecil gimana? Seperti tiba-tiba kita pukul pantatnya dari belakang secara diam-diam. Hari itu Pak dokter sengaja pulang lebih awal. Sampai rumah ternyata istrinya lagi masak di dapur. Sambil diam-diam Pak dokter masuk dapur dan memukul pantat istrinya dari belakang.
Tanpa menoleh ke belakang Bu Dokter teriak, "Ih Udin, nakal kamu ya."